Sahabat, ketika kita memilih tempat untuk berbudidaya tanaman, kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya budidaya kita. Yang pertama adalah faktor sinar matahari. Bagaimana sinar matahari mencukupi untuk kebutuhan tanaman yang kita pilih untuk kita tanam. Ya. Kemudian media tanam perlu kita perhatikan, karena di media tanam itu selain tempat tanaman untuk menancapkan akarnya, ya, di media tanam itu juga tempat kita untuk memberi makan bagi tanaman kita, ya, yang kita kenal sebagai unsur hara. Baik itu kita tambahkan melalui pupuk ataupun ketika kita mempersiapkan media tanam, kita siapkan media tanam yang baik, terdiri dari tanah humus, ya, tanah yang hitam, tanah subur. Kemudian kita tambahkan kompos, ya, arang sekam, begitu ya. Sebisa mungkin kita buat media tanam itu media tanam yang terbaik untuk pertumbuhan tanaman kita, ya. Nah, saya di sini keterbatasan, ya, tidak ada tanah yang bagus begitu. Saya tanah seadanya saja. Saya tambahkan dengan kompos yang saya buat dari limbah rumah tangga, ya. Ya, itu sangat menolong untuk tanaman bertumbuh dengan baik, gitu ya. Nah, salah satu juga faktor yang sangat penting itu adalah air, ya. Bagaimana saya berbudidaya di tempat yang panas begitu ya, ini di lantai 3, ya. Sahabat, Bapak Ibu semuanya, saya berbudidaya tanaman ini di lantai 3, hanya ukuran kecil, ya, 3 kali 5 meter, karena saya memang hobi bercocok tanam. Walaupun tidak ada lahan, saya akali, ya, saya usahakan saya tetap bisa berbudidaya. Nah, salah satu faktor adalah air. Bagaimana harus mengambil air dari bawah ke lantai 3 ini, ya, tentu akan memakan upaya daya juga begitu ya. Jadi saya berpikir untuk menanam tanaman pakai sistem kapiler, ya. Ini ada pipa paralon 3 inci. Ini saya lubangi, jarak antar lubangnya 70 cm, ya. Ini rencana saya mau tanam terong, mau tanam cabai begitu ya. Nah, sembari cabai disemai, ya, saya menanam kangkung, ya. Nah, ini lubang-lubangnya sudah saya lubangi, di dalam ini ada air, ya, ini ada air. Jaraknya 70 cm. Ini dipersiapkan untuk menanam cabai, menanam terong, menanam tomat. Tapi karena bibitnya baru disemai, ini saya tanam kangkung, ya. Nah, ini kangkung umur 5 hari. Yang ini kangkung baru ditanam, ya, baru ditanam. Nah, itu lubang-lubang itu nanti ini tanam kangkung juga. Ketika 5 hari kemudian, yang ini 5 hari, ini berarti 10 hari, yang ini 15 hari. Terus begitu ya. Ketika sudah nanam yang ini, tanam yang ini pula. Ini baru tanam, yang ini 5 hari, ini 10 hari, ini 15 hari. Nah, ketika sampai di sana nanti, itu baru ditanam. Yang ini telah berumur 20 hari, ini bisa kita panen, ya. Kita akan lihat perkembangannya nanti. Apakah umur 20 hari bisa kita panen atau umur 25 hari, ya. Nah, tadi pagi juga ini saya tanam daun bawang. Ini baru saja dipindah tanam, ya. Kemarin ini tidak mendapatkan tempat yang cukup sinar matahari sehingga daun bawangnya kutilang begitu ya. Nah, ini sudah dipindahkan dan dia mendapatkan cahaya yang walaupun tidak penuh, ya, karena ini juga ada dinding, ya.
Jadi ini ya 12 jam lah, 12 jam. 6 jam kira-kira ya. 6 jam ini mendapatkan sinar matahari. Saya pikir ini sudah cukup ya. Bagaimana tanaman ini bisa bertumbuh. Nah, sistem kapiler ini di bawah polybag ini saya letakkan atau saya buat kain flanel begitu ya, sehingga kain flanelnya masuk ke dalam lubang ini ya, naik ke media tanam, sehingga media tanamnya bisa tetap lembab ya. Kalaupun ini kering begitu ya, menyiramnya tidak terlalu banyak lagi, dan air hanya sedikit sekali yang keluar lewat lubang-lubang polybag ini. Airnya juga ada masuk ke dalam lubang paralon itu ya. Nah, contohnya ini masih tetap lembab ya. Sehingga di tempat saya ini keterbatasan air karena kita harus ngambil dari bawah. Ini saya upayakan, saya modifikasi bagaimana kita tetap menanam dengan enjoy begitu. Saya pakai sistem kapiler ya, irigasi kapiler. Jadi mengharapkan kain flanelnya bisa ikut membasahi media tanam. Nah, ini contohnya ya, yang di bawang daun ini medianya tetap lembab ya. Jadi kita bisa menyiram tanaman, kita lihat kondisi. Kalau memang kering kita siram dan airnya tertampung di paralon ini ya. Nah, tidak habis airnya ya. Kalaupun tidak kita siram, tanaman tetap mendapatkan air dari medianya yang masih lembab begitu ya. Demikian Bapak Ibu, semoga tayangan ini bermanfaat, bagaimana kita tetap bisa berbudidaya ya, bisa tetap menanam ya, menanam, karena kalau bagi orang yang hobi dimanapun tempat ya, mau keterbatasan tempat, tetap masih bisa untuk menanam. Ada saja jalan keluar ya, jalan keluar kita untuk menanam. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu tetap dukung channel saya dengan cara like, komen, share, subscribe ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan update terbaru video-video dari Berkat Tani Terpadu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang senantiasa mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi.